Dari sini akhirnya terbuka nih Mas cakrawala berpikir saya. Dulu Mas, dulu saya bersudut pandang bahwa yang selamat itu orang Islam. Hindu, Buddha, apapun itu. Karena berdasarkan ayat itu. Nah, yang tidak diterjemahkan ya. Belum diterjemahkan Mas. Makanya kan para pendiri bangsa ini dengan sangat hati-hati dan waspada juga teliti. Kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah aslinya yang Maha Esa. Esanya dirubah tuh, banyak yang diganti jadi satu. Padahal satu kan tunggal. Bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Satu itu tunggal. Nah yang maksud Esa itu kan utuh. Nah di kita di Indonesia orang banyak bicara soal mercusuar dunia, kebangkitan Nusantara dan lain sebagainya. Tapi masih sibuk gada-gidik berantem di urusan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi utuh Esa tuh. Kalau di nenek moyang kita ya, nenek moyang Nusantara loh. Ya, kalau di yang tempat lain nggak tahu tuh. Nah pertanyaannya adalah kamu generasi pewaris negeri mana? Gitu aja. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Nah, mungkin karena tidak diterjemahkan semuanya, ya mungkin yang dialami Mas Lutfi tadi tuh. Jadi kok prakteknya beda ya, gitu. Padahal kan selamat. Nah, kalau kita selamat, ya pasti bisa menyelamatkan. Nah, itu korelasi itu dengan agama yang ada di nenek moyang kita. A, tidak gamma kacau. Artinya kan tidak kacau. Jadi kalau misalnya agama Islam, tadi Islam itu selamat, berarti pola berkehidupan dalam menjadi kehidupan di bumi ini dengan selamat. Gitu. Selamat artinya menyelamatkan. Berarti mungkin lebih sederhananya lagi ya Mas. Arti dari suatu keselamatan ya perlu menjaga ini juga ya Mas ya. Sama. Kalau di Jawa ada tuh apa? Acineng di sekolah ajining diri sokolati. Ajining busono. Ajining di rogo soko busono. Yang orang Jawa siapa sih? Kok apa saya? Saya bingung apa tuh artinya. Mangga. Orang Jawa langsung loh. Enggak, saya juga orang Jawa sih, Jawa Barat kan. Ya, artinya kan keselamatan manusia gitu kan. Aji itu kan sebuah cara, kalau di bahasanya moyang kita ya. Aji itu sebuah cara, sebuah laku, sebuah praktek gitu ya, metode gitu kan, bahwa untuk bisa selamat itu adalah menjaga lisan. Karena apalagi di kita diajarin moyang, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Kalau sebuah ucapan menyakiti orang, kita nabok nih pakai pisau, set. Bukan nabok ya, kalau pakai pisau ya. Set berarti. Lukanya kelihatan, bisa sembuh. Kalau kita melukai orang lewat mulut, sakit hatinya lama itu. Gitu ya. Nah, makanya kan kalau di kita juga puasa ada upawasa. Gitu. Simpelnya puasa itu adalah ketika si nafsu sudah tidak berkeinginan, tidak punya keinginan gitu ya. Tidak punya keinginan untuk apa? Untuk tidak menyelamatkan orang lain, atau mengganggu, mengacaukan, merusak orang lain. Balik ke agama. Agama adalah tidak kacau. Tidak kacau dalam artian ya tidak mengganggu, tidak merusak, tidak merugikan, tidak membinasakan. Nah, kalau sudah bisa gitu pasti selamat Islam. Gitu kan? Tapi berarti kalau ditarik kesimpulan, jadi siapapun yang di situ bisa menjaga lisannya, bisa menjaga sikapnya, dan istilahnya apa ya, mengamalkan isi arti daripada rahmatan lil alamin. Siapapun itu ya, tidak hanya terkhusus di saya nih Islam nih, sebagai Islam nih. Siapapun di situ, kalau memang dia sudah sesuai menjalankan apa isinya, berarti bisa dikatakan dia selamat dong. Nah itu dia, makanya kan kita sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau diajarin moyang kita, itu ada satu huruf yang dihilangkan. Makanya terkesan Esa juga kan dimaknai banyak orang tuh satu. Jadi terkesan semuanya harus satu, agamanya harus satu. Agama yang sekarang dimaknai kan ya, gitu.
kalau memang kita mengikuti ajaran nenek moyang kita, leluhur kita, nah agama itu kan fase, tingkatin terus. Nah, belajar dari sejarah, orang-orang yang mengikuti nenek moyang leluhurnya itu maju berkembang. Gitu. Kayak Arab maju berkembang loh karena mengikuti leluhurnya. Gitu kan? Leluhurnya Arab gitu. Jepang sama mengikuti leluhurnya. Inggris sama mengikuti leluhurnya. Korea juga sama gitu. Nah, jadi kalau di kita agama adalah tidak kacau, pasti selamat. Makanya kalau tadi inadina indal rohil apa? Inadina indal rohil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah selamat. Kan gitu kan terjemahkan bahasa Indonesia yang lengkap dong gitu kan. Tapi itu dari ketidaktahuan dan kebodohan saya loh ya. Bukan mengoreksi redaksi yang ada loh. Ini dari saya aja gitu. Nah, dari sini akhirnya terbuka nih Mas cakrawala berpikir saya. Dulu Mas, saya bersudut pandang bahwa yang selamat itu orang Islam. Hindu, Buddha, apapun itu. Karena berdasarkan ayat itu. Nah, yang bisa diterjemahkan belum diterjemahkan. Mas. Makanya kan para pendiri bangsa ini dengan sangat hati-hati dan waspada juga teliti. Kenapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, aslinya yang Maha Esa. Esanya dirubah tuh, banyak yang diganti jadi satu. Padahal satu kan tunggal. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Satu itu tunggal. Nah, yang maksud Esa itu kan utuh. Kayak puzzle nih. Puzzle kan membentuk sebuah gambar. Tapi ketika puzzle-nya nggak dikumpulin, nggak utuh, tidak membentuk satu gambar. Jadi puzzle-nya harus disatuin. Bukan berarti satu puzzle gambarnya harus sama. Yang jadi gambar dong. Sama kayak pelangi nih. Pelangi indah, keren gitu kan. Ya karena beda-beda warna disatuin jadi pelangi. Saturasi. Nah, di kita di Indonesia orang banyak bicara soal mercusuar dunia, tumbang kita Nusantara dan lain sebagainya. Tapi masih sibuk gada-gidik berantem di urusan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi utuh S1. Kalau di nenek moyang kita ya, nenek moyang Nusantara loh. Ya, kalau di tempat lain nggak tahu tuh. Nah, pertanyaannya adalah kamu generasi pewaris negeri mana? Gitu aja. Jadi ke akses ini tuh Mas, melalui dawuh Bapak Soekarno tuh. Kalau kamu jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu jadi Hindu, jangan jadi orang Hindia. Nah, mungkin ini tadi ya uraiannya. Ya udah ya gitu. Karena kalau di nenek moyang kita, kalau bicara sejarah, wah sejarah mah harusnya bagian orang yang ahli sejarah ya. Gitu kan. Sejarah saya mah sebutnya bualan gitu ya. Nah, ajaran nenek moyang kita gitu kan. Orang udah banyak bicara ya, ada Kang Buridakon, ada Abah Uci, menjelaskan Sunda itu bukan suku. Sunda itu bangsa atau wangsa gitu. Nah, Sunda, kata Sunda itu dulu sampai Madagaskar luasnya. Luas banget sampai Madagaskar gitu. Nah, ketika kita melibatkan yang tadi tuh soal Esa gitu ya. Soal apa tadi? Apa ya? Ini diem aja sih. Apa ya? Ini diam-diam nyimak atau gimana nih? Puyeng. Nah, itu kan si Bhinneka Tunggal Ika ya, itu kan itu tunggal tuh satu. Nah, kalau tadi kan Bung Karno bilang gitu kan, kalau dari Islam jangan kayak Arab, jadi Hindu jangan kayak India. Nah, ajaran nenek moyang kita Sunda ini sampai tatarnya tuh sampai ke Madagaskar. Dulu ketika dari kita nenek moyang kita ke India atau yang disebut Hindustan, ajarannya disebut Hindu. Nah, sekarang itu udah banyak karena penjajah merubah semuanya jadi agama Hindu. Padahal ajaran yang dari nenek moyang kita ke Hindustan, jadi Hindu. Sekarang malah jadi terkotak-kotak lagi ya. Oh iya, ya bahkan Sunda sini kan jadi suku, gitu. Kayak orang Kalimantan, orang Sulawesi, Sumatera, jangan orang Sumatera lah, orang Mas Demak loh. Kebanyakan Mas mau nyebut nggak orang Sunda? Orang Jawa Tengah, gitu kan, gitu. Padahal ya Sunda itu bukan suku. Gitu. Nah, Jawa Barat, makanya aku sering bilang kan kayak bercanda tapi memang serius gitu. Bahwa bisa bahasa Sunda nggak bisa, bacanya aja nggak bisa. Lah itu apa? Bahasa Jawa Barat. Tetiasa abi mah nyarios bahasa Sunda, dai mah bahasa Jawa Barat. Ini napa malih kaulang. Nah, kan di kita banyak bahasa ya. Ada Jawa juga ada Kromo Inggil, ada Kaganga, ada Palawa.
Wah, banyak banget gitu. Nah, Sunda itu dulu sampai ke Madagaskar kekuasaannya, bahasa universalnya adalah Sanskerta, Sanskrit, atau di kita Sangsaka Kerta. Kalau berbicara soal ketuhanan, sebenarnya ada tuh, kayak misalnya di kita kan ada Manunggaling Kaula Gusti, Gumulung dengan Gusti, atau bersatu bersama. Di kita, Tuhan itu tidak ada di luar diri kita. Tuhan itu membersamai kita. Makanya ajaran kita mengenali diri, baru mengenali Tuhan. Ujungnya apa? Bersama dengan Tuhan, manunggal secara utuh. Nah, ketika ada semuanya, berada pada semua yang dijadikan, ada di pohon, batu, gunung, diri kita, hewan, ada di angin, di api, Tuhan itu ada di semuanya gitu kan. Karena di kita kan kena kinayang apa. Tuhan itu nggak bisa diserupakan, nggak bisa dibanding-bandingkan, nggak bisa sama sekali kita sebut atau bayangkan dengan ranah pikiran manusia. Makanya tan kena kinayang apa gitu. Nah di kita, bangsa yang penuh dengan adab, sopan santun, ke orang tua aja kita nggak pernah nyebut nama loh. Misalnya, bapak, ibu, mbah, nyuwun arto. nah gitu. Ke bapak, ke ibu, saking sopan santunnya, adabnya. Masa ke Tuhan manggil nama? Kita mah nggak gitu. Makanya Gusti, Nggak sopan ya. yo nggak adab dong. Gusti Pangeran. Paling banter kita nyebut Hyang Hurip. Hyang Hurip itu adalah yang maha hidup. Gitu. Hyang Wenang, Hyang Wening. Ya sopan banget ya mas. Ya, ini. Allah. Nggak tahu ya. Itu mah Anda sendiri. Gitu. Berarti ya sama juga kalau di Islam laisa kami sendiri sayun gitu Oh ya mas. iya. Yang apa ya? Nah, kalau itu juga saya menemukan di Hindu ada namanya Atancia. Atancia, yaitu di mana Tuhan itu nggak bisa diserupakan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada di Hindu. Kalau Buddha wah lebih jelas lagi, detail. Ada Atman, ada apa segala macam. Wah panjang, lebih detail, lebih jelas. Makanya kalau kita ke pura atau ke wiharanya, langsung ke tempatnya gitu, itu jelas kalau ditulis set agama Hindu itu bukan, Buddha itu bukan agama. Ada salah satu tempatnya, gitu di Jawa loh itu. Nah terus di Kristen ada juga bahwa Tuhan bertahta di dalam hati manusia. Roh Kudus. Nah kan ada Trinitas ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah di kita juga ada Tritangtu. Gitu. Kalau di Hindu ada Trimurti, Siwa, Wisnu, Brahma. Jadi Tuhan tidak berpisah dengan kita. Makanya kalau aku dekat, engkau dekat, aku jauh, maka aku jauh. Karena kita terlalu prematur melihat yang di luar. Mungkin kalau di Islam jiwa, ruh. Iya. Bersama. Tuhan itu sama bersamai kita. Berarti masing-masing dari agama sebenarnya mengajarkan untuk mengenal diri ya mas. Kalau di Islam ada istilah.